Aku gak butuh uangmu, aku gak butuh hartamu, aku butuh hanya cintamu, setulus cintamu padaku. Aku gak mau warisanmu, aku gak mau kaya kamu, aku mau rasa sayangmu. Apa jadinya aku andai kamu gak ada? Tanpa kamu aku bukan apa-apa. Dan aku sangat butuh. Dan aku ingin selalu kau sentuh. Karena kamu yang bisa menyelamatkanku. Cuma kamu yang mampu mengendalikan Kita satuin getaran, kita kuatin getaran, kita tarik getaran pantai Mandalika Lombok, kita sebarin seluruh Indonesia, seluruh dunia, biar plur bareng-bareng. Ice Langi jurus tandur nggak ada matinya, rock and roll terus, Lanking forever bareng-bareng. Berdoa mulai Al-Fatihah sekarang. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa tamir lisani yafqahu qawli. Slang! Ini saatnya doa terkabul. Nenek yang berkisah, siapa yang tak percaya? Rayuan pulau kelapa, generasi tunas muda mulai serentak berdendang, dongeng tentang keadilan, mimpi indah masa depan jelas menerang, makin terucap lantang. Yang gotong royong, saling mencinta, saling percaya. Rapsodi Indonesia, sahabat umat manusia. Rapsodi Indonesia, alternatif dunia, saling mencinta, saling percaya. Rapsodi Indonesia, sahabat umat manusia. Rapsodi Indonesia, mercusuar dunia, saling mencinta, saling
Jaya Jaya Nusantara, Raya Raya Indonesia. Jaya Jaya Nusantara, Raya Raya. Balikin, oh balikin hati gue kayak dulu lagi. Lo harus tanggung jawab. Harapan kami di Lombok dengan adanya Slang Rhapsody Indonesia bisa lebih memajukan pariwisata Indonesia, dan kami semua di sini sehat-sehat dan semuanya kembali normal. Lombok masih banyak tempat-tempat perawan yang belum kita explore ya. Di Lombok juga ada pink beach-nya. Ada. Dan udah budaya sama alamnya udah lengkap. Dan Mandalika ini kan calon sirkuit internasional juga ya. Gue tadi dengar drivernya bilang nanti di tengah-tengah sirkuit mau dibikin hotel. Hotel. Bilang, berarti kalau bikin hotel ininya mesti madep sirkuit nih, apa namanya? Iya. Kamar terasnya. Semua pasti. Ya. Jadi sewa hotel muter gitu sambil nonton. Berarti biaya kamarnya langsung tiket nonton. Iya. Tapi semenit doang, udah hilang tuh. Satu putaran. Itu fan base-nya di Lombok Slang cukup kuat kan. Dari 90-an. Selalu antusiasmenya masih high gitu. Itu selalu kalau kesini selalu disambut seru banget. Mandalika juga ternyata story-nya Keren. bagus gitu. Jadi kita waktu milih lokasi ini alhamdulillah pas gitu. Ternyata di sini Mandalika itu kan sama seorang putri yang amat super cantik sampai dia diperebutkan oleh raja-raja. Makanya kita pilih lokasi Rhapsody Indonesia pas di dekat patung-patung itu, karena patung itu terlihat bahwa Putri Mandalika lagi dikejar-kejar raja karena cantik. Saking nggak mau raja-rajanya berantem karena memperebutkan dia. Dia loncatlah dari bukit itu. Mencintai kamu bisa-bisa membunuh diriku, bikin patah hati terus langsung dicuekin. Mencintai kamu sama aja menggantung leherku, bikin sakit hati terus langsung kamu tinggalin.
kehidupanku yang seperti dulu lagi. Buang sampah di bantar gebang, jangan buangnya di desa Bojong. Banyak harta jangan lupa nyumbang. Kita harus membuat benteng pertahanan dari serangan musuh. Benteng nasionalisme, benteng apa namanya? Ideologi sih, mengenal budaya, belajar sejarah. Ya, belajar sejarah. Begitu kita tahu, begitu kita mengenal, kita bisa mencintai. Kayak orang pacaran aja. Ya. Kalau nggak kenal nggak sayang. Iya. Kalau nggak sayang, tapi yang dicinta juga harus punya prestasi. Kalau nggak Indonesia nggak punya prestasi, masyarakatnya kita jadi nggak bisa punya kebanggaan untuk untuk berjuang membela. Sama mimpi yang sama sih. Makanya sebuah bangsa harus punya setiap tahun atau setiap tahun mungkin harus merajut mimpi baru supaya bisa mempersatukan bangsanya buat ngejar mimpi. Karena yang membuat orang tetap bersatu adalah punya mimpi. Selama kita punya mimpi yang sama, pasti kita akan bersatu buat ngejarnya. Jadi ya itu salah satu nasionalisme yang kita jaga. Ya mimpinya juga tetap nggak berubah-berubah gitu, tapi malah justru mungkin berkembang mimpinya. Salah satunya kebudayaan juga harus dijaga, alam, karena kebudayaan tuh buat gue kayak itu aset banget buat kekayaan kita juga. Yeah. Kalau budaya kita hilang, kalau saat kita keluar negeri kayak tanya
Indonesia tuh kayak apa sih, kita nggak tahu karena kita nggak tahu budaya kita seperti apa. Jadi mungkin salah satunya adalah menjaga kebudayaan juga penting. Gue selalu bermimpi sebenarnya Indonesia nggak usah dibangun lah, cukup jaga kebersihannya, senyum terus, ramah manusianya. Itu seluruh dunia datang melihat, pengen datang ke Indonesia. Mereka kan bawa dolar, ya kan? Karena indahnya, karena alamnya, karena tradisi dan budayanya. Jadi kita kadang suka mikir terlalu besar, tapi pengen bikin ini, pengen terbang ke sana, mau buat apa, tapi alam budaya sendiri nggak dijaga, kitanya nggak ramah, kitanya nggak bersih, ya akhirnya orang males kan gitu. Kota batik di Pekalongan, bukan Jogja, bukan Solo, gadis cantik jadi pujaan. Jangan bejat, jangan bodoh, negeri kaya di tanah Papua, bukan Palembang, bukan Jakarta. Ekonomi maju bersama, jangan timpang, oh tidak merata. Buang sampah di Bantar Gebang, jangan buangnya di desa Bojong. Banyak harta jangan lupa nyumbang, kalau kaya jangan jadi sombong. Banyak pejuang di tanah Rencong, ngelawan ketidakadilan. Laki-laki jangan gaya kencang, beraninya cuma ribut tawuran. Ekonomi maju bersama, jangan timbang, oh tidak merata. Kota batik di Pekalongan, bukan Jogja, bukan Solo, gadis cantik jadi pujaan. Jangan bejat, jangan bodoh, gadis cantik jadi pujaan. Jangan bejat, jangan bodoh. Tampiasi. Ya, Slank sampai hari ini kenapa rutin bikin album? Kita berusaha untuk bikin satu album setiap tahun. Itu salah satunya adalah menjaga semangat, menjaga nasionalisme, menjaga mimpi-mimpi bersama kita itu antara Slank dan penggemarnya Slankers. Karena ya itu tadi lewat album kita nyuntikin mereka, mengedukasi mereka soal nasionalisme, pluralisme, how to maintain our love to our country gitu. Iya. Dan kadang kalau kita terlambat 2 tahun 3 tahun nggak bikin album, berantakan lagi nih Slankers. Jadi harus rutin biar tetap dikasih. Kalau buat kontribusi Slankers, ikutin Slank aja sih. Banyak Kayak kakak sama lingkungan, wah radikal banget jaganya gitu. Ya ikutin aja kakak gitu kan. Slankers banyak ikutin kok, kayak misalnya jaga lingkungan juga. Mereka bikin kegiatan bersih-bersih pantai misalnya. Kayak kita berhenti narkoba, malah fight against drug, ikutin aja gitu. Itu udah salah satu kontribusi Slankers buat membela negara, buat nasionalis, buat bangsa ya. Karena ya salah satu
yang bisa menghabiskan satu generasi ya narkoba. Dia dapat banyak tuh. Dapat apa, Dok? Seasonal sih, sampah tuh terbawa. Jadi begitu musim hujan, jadi sebetulnya jangan terlalu nyalain orang yang tinggal di pesisir juga. Kadang-kadang ada season pas lagi musim hujan ngebawa sampah-sampah yang ada di darat, di sungai masuk ke laut. Nanti begitu season angin, itu sampah dari laut ke bawah ke pantai. Terus pantai ada satu musim yang ada di beberapa daerah, itu pantai penuh sama sampah. Langsung orang-orang pesisir biasanya dapat bad name gitu. Wah, ini tukang nyampah. Padahal sebenarnya kontribusi kita di darat juga yang sampah bisa sebanyak itu nyangkut di pesisir di pantai gitu. Lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak, lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak. Jika Tuhan mengizinkan, pasti menang. Ayo maju, ayo maju. Oh temanku, ayo maju. Jangan takut, jangan mundur. Oh temanku, ayo maju. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti menang. Siap-siap. Tidak, kita coba. Oh temanku, ayo maju. Jika Tuhan mengizinkan, pasti menang. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Hey! Hijau lepas memandang daun dan pohon liar, burung biru melintas, ku tak tahu namanya, tapi indah, indah sekali, oh indah. Sebenarnya ide besarnya bahwa tahun ini adalah ulang tahun 17 Agustus adalah hari jadi Indonesia ke-75.
Dan kita berpikir, wih ini apa istilahnya kalau 75 tahun tuh berlian. Berlian tuh kan udah solid ya, mahal. Dan Kilauannya juga iya, memancar kemana-mana gitu. sahabat para wanita kan berlian. Jadi wah kita harus bikin sesuatu, tapi suasana pandemi kan, kita nggak boleh ada penonton, nggak boleh konser. Jadi kita bikin lagu yang bercerita soal bahwa Rhapsody Indonesia, judulnya, yang bercerita soal di era Indonesia 75 tahun tuh demokrasi udah mulai belajar tumbuh, generasi muda udah mulai berani bicara, berani bersikap, berani ambil pilihan. Akhirnya dari konsep itu, wah kita harus keliling manggung tanpa panggung, tanpa lampu, tanpa penonton, tapi di tempat-tempat ikonik yang seksi di beberapa tempat di Indonesia. Akhirnya terpilihlah 5 titik ini. Dan makanya lagu-lagu yang kita pilih lagu-lagu yang bersifat nasionalisme, semangat, kerja keras, membangun gitu.
Mulai dari slang, dari Lombok. Angkat tanganmu dan tatap mataku, rasakan getaran cinta dariku. Peace, peace, peace. Sebelum adanya COVID, di Kampung Sasa Kende, setiap hari kami bisa menerima tamu dan menyambut tamu dengan tarian yang kami punya. Dan dengan adanya COVID, aktivitas yang ada di Kampung Sasa Kende semua mati. Kami pun sebagai penari tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu baik. Bagaimana caranya memelihara kecintaan kita terhadap Indonesia, yaitu salah satunya menjaga. Iya, kalau gue ngutip quotes-nya Abi, kayak perang pacaran aja. Berarti kan pacar kita harus kita jaga, harus kita lindungi, harus kita Makan. harus kita bersihin, ya. Rawat lah. Dirawat, wah, ya kan. Mandi. Jadi sebetulnya kepedulian kita menjaga kebersihan, khususnya ini Pantai Mandalika lah, itu sebetulnya udah nggak perlu disuruh lagi. Itu udah kayak, wah, kotor, itu bersihin. Bukan kerjaan seorang cleaning juga, tapi kerjaan kita semua gitu. Itu lagi sedang kita turunkan ke anak-anak dan ini, supaya karena mereka yang mewariskan legacy kita bahwa alam Indonesia yang bagus itu, mudah-mudahan anak cucu kita masih bisa lihat, masih bisa enjoy di pinggir pantai. Tapi kalau kita ignore, nggak mau tahu sih, nggak tahu future-nya alam Indonesia seperti apa gitu kalau nggak dijaga. Kantong istilahnya mesh bag, jadi kantong jaring itu sebetulnya saya bawa 5 tahun terakhir saya diving, itu hampir setiap kali nyemplung pasti ketemu sampah. Jadi mulai saat itu gue mau bawa kantong jaring itu, karena sewaktu-waktu saya lihat sampah di dalam air, saya langsung masukin situ, terus saya buang di darat. Nah, tapi itu kantong itu akhirnya saya bawa terus di backpack gitu, karena ternyata fenomena sampah plastik itu memang serem lah sekarang ini, ada di mana-mana gitu. Indonesia tuh penyumbang kedua terbesar sampah di laut. Sementara 71% wilayah kita tuh lautan kan. Dan sayang aja kita kotorin aset kita yang paling besar, lautan itu, dengan sampah. Mungkin dengan kita bisa ikut bersih-bersih pantai, pesisir, paling nggak bisa mengurangi sampah di laut. Karena di dalam, kalau kita diving tuh sampai ke dalam 50 meter masih nemuin kayak sedotan, ban mobil atau ban motor, masih ada di dalam situ. Makanya tadi kakak bilang kalau mau ngajarin bersih, jangan buang sampah sembarangan, itu mendingan kita ke generasi anak-anak kita gitu, dari kecil. Karena anak-anak kalau udah gede dikasih tahu juga susah gitu ya. Jadi ya gue kalau sama keluarga gue ke pantai misalnya, ini kalau udah habis capek berenang segala macam, main bola, naik kapal, naik perahu, pasti ya, terakhir mainnya apa? Kita anggap itu main, having fun gitu, itu ngambilin sampah, ngumpulin yang paling banyak siapa ya. Ku ambil gitar
dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau memang kita tak saling cinta, takkan terjadi di antara kita. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita. Oh, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah di Mandalika takkan ku lupakan. Ini saatnya doa terkabul, nenek yang berkisah, siapa yang tak Dia datang ke Lombok apa istilahnya, protokolnya bagus gitu ya. Dan gue berapa bulan kita di rumah? 5 bulan? 5 bulan nggak keluar, nggak naik pesawat. Tapi begitu deg-degan apa rada apa ya, trauma gitu. Tapi begitu ke airport naik pesawat, selama kita disiplin ya,
dan rame-rame disiplin, pakai masker, cek darah dulu, jaga jarak, ikutin protokol, aman kok. Jadi nggak usah takut kita mau liburan atau wisata ke Lombok, ke Bali, ke Sumatera Utara, itu aman gitu. Jadi let's go. Kalau wisata ke pantai, apa yang kita bawa pulang lagi, kayak misalnya bawa minuman kemasan, bawa lagi pulang, jangan tinggalin di situ. Mesti ketahuin apa yang kita mau datengin gitu loh. Ya itu persiapan kalau ke laut, ya bawa sunblock misalnya, juga bawa tak kantong. Gitu. Kita ngantongin ini terus. Terserah deh orang bilang Parno, gue sih nggak peduli. Tapi ini emang udah jadi budaya baru, standar new normal. New rules. Harapan kami sebagai masyarakat Ende dan masyarakat Lombok khususnya berharap untuk wisatawan yang datang atau berkunjung ke Lombok dapat mematuhi protokol yang memang sudah diterapkan sama pemerintah agar kita juga bisa berwisata dengan aman dan nyaman. Mengikuti lama-lama malah pusing, bisa buat aku sini gara-gara kamu menuruti kamu, tak bisa ditolong. Kami atas nama Slang dan beserta semua tim ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini jadi tonggak sejarah baru kebangkitan pariwisata Indonesia menjadi hebat kembali, menjadi ramai lagi, menjadi kebanggaan kembali. Menjadi mercusuar 75 tahun Indonesia merdeka. Selamat ulang tahun Indonesia ke-75. Peace. Woo!